kejauhan tergambar. Ih, ada kakak cantik. Tentang kita terpisah jarak dan waktu. Kak, bisa kenalan nggak? Bisa. Hai, perkenalkan nama saya Rifika Delia Ali. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Gorontalo, kelas 3A. Kira-kira kak di sini ngapain ya? Nah, tujuan saya ke sini yaitu lagi buat video edukasi tentang penanganan trauma terhadap korban banjir yang ada di Sumatera. Air yang tenang bisa menjadi trauma yang mendalam. Bagi setiap orang, mungkin air merupakan kedamaian. Tapi bagi setiap korban banjir, air merupakan ingatan tentang kehilangan dan ketakutan akan musibah besar tersebut. Seorang ibu dan anaknya tertimbun longsor di wilayah Aek Parombunan, Sibolga Selatan. Dari sekian banyak korban banjir, maka ada kisah Pak Abdul yang sangat menyedihkan. Pada hari itu, banjir datang dengan tiba-tiba. Dia tidak bisa jalan, rumah, bangunan, tetapi juga keluar orang-orang yang dicintainya. Saat hari itu, banjir datang. Dia menyeret istrinya tanpa ada pelukan terakhir, tanpa ada genggaman perpisahan. Yang ada hanya tangis dan teriakan minta tolong. Dan sejak hari itu, istrinya tidak pernah ditemukan. Sampai sekarang, pihak berwajib selalu mencari keberadaan istrinya. Dan setiap harinya, Pak Abdul datang ke lokasi kejadian dan berharap akan menemukan jasad istrinya. Dia sudah menyerah. Dia sudah mengatakan bahwa ia tidak berguna lagi pada istrinya. Dan ia sangat berharap bahwa jasad istrinya akan kembali, walau hanya sepotong tangan saja. Trauma merupakan respon emosional yang terjadi pada seseorang yang pernah mengalami peristiwa mengejutkan yang mengancam hidupnya, seperti peristiwa banjir besar ini. Dalam beberapa aspek, trauma dibagi dalam beberapa jenis. Namun pada kasus Pak Abdul, yang dia alami yaitu trauma tunggal, di mana trauma tunggal hanya terjadi satu kali akibat peristiwa besar yang mengancam hidupnya, yaitu banjir besar. Dan yang kedua, dia mengalami trauma kehilangan. Trauma kehilangan merupakan trauma yang sangat menyakitkan karena kehilangan orang yang ia cintai. Trauma ini menyebabkan ia merasa hampa, merasa berharap terus-menerus agar istrinya kembali, walaupun hanya sekedar main saja. Trauma bukan hanya tentang ingatan buruk, tetapi trauma bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari yang menyebabkan dampak-dampak tersebut pada proses kehidupan suami. Dampak tersebut sangat terlihat pada kasus Pak Abdul. Dia mengalami kecemasan emosional yang berlebihan karena takut istrinya tidak ditemukan, dan dia terus menangis tersorot kamera berharap bahwa istrinya akan kembali. Istrinya ada. Dia yakin, sangat yakin kepada semua orang yang mencari istrinya bahwa ia akan kembali. Dan rasa cemas itu terus datang ketika dia datang di tempat lokasi kejadian tersebut. Namun dia terus berharap untuk mencari istrinya sendiri. Dia terus kembali setiap harinya ke tempat kejadian tersebut. Dia bermimpi buruk tentang istrinya, berharap bahwa istrinya sudah ada di depannya. Dan itulah yang membuat seseorang terpengaruh akan jiwanya. Apalagi istrinya ini merupakan satu-satunya orang yang dia miliki setelah kehilangan anaknya 7 tahun lalu. Namun pada kasus banjir ini,
yang merebut segalanya. Yang pertama yaitu istrinya, dan paling terutama belahan hati yang dimana menemaninya di masa tua nanti. Meski berat, trauma bisa ditangani dengan cara atau teknik konseling yang ada, yaitu bisa dilakukan dengan naratif terapi atau narasi konseling, di mana hal ini dilakukan dengan cara untuk mengekspresikan dan menceritakan kembali peristiwa yang terjadi tanpa rasa takut, atau lebih terarah lagi dan membuat Pak Abdul ini lebih nyaman untuk menceritakannya. Yang harus dilakukan yaitu mendengarkan kembali cerita Pak Abdul tanpa menghakimi dan menanyakan apa yang ia rasakan, apa yang terjadi pada saat itu, dan bagaimana ia mengenang istrinya. Ini mungkin akan menimbulkan reaksi emosional terdalam, tapi setelah ini efek atau dampaknya sangat bermanfaat. Ketika kita sudah bisa menceritakan kembali dengan harapan ingin pulih, hal itu atau beban yang ada di diri ini akan terhempaskan secara perlahan. Trauma itu akan hilang dan trauma itu akan berdamai dengan sendirinya. Maka dari itu, narasi konseling ini sangat penting untuk bagaimana korban-korban banjir bisa menceritakan kembali kejadian tersebut, bukan untuk membuka luka dalam, tetapi untuk bagaimana bisa berdiri kuat, menceritakan, dan mulai terbiasa tentang hal kejadian tersebut. Air bisa tenang, tapi hati manusia belum tentu bisa tenang. Apalagi airlah yang menyebabkan seseorang bisa trauma pada suatu kejadian. Dari kisah Pak Abdul, kita belajar bahwa luka yang tidak terlihat itu sangat menyakitkan. Apalagi di saat luka masa lalu yang timbul akibat kehilangan dan masa yang sekarang merasakan kehilangan lagi. Maka dari itu, kita juga belajar bahwa setiap luka punya ruang untuk pulih, dan setiap pulih punya waktu. Maka dari itu, kita harus sadari orang-orang terdekat kita yang mempunyai trauma atau apapun itu yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang sangat mengejutkan dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ingatkanlah pada dia bahwa jalan pulang itu ada, bahwa sembuh itu ada, dan setiap korban-korban yang merasakan trauma harus layak untuk sembuh. Karena kita tidak hanya bisa berdiam di ruang yang kosong, kita harus bisa terbuka kembali, kita harus bisa bermekaran kembali. Dan jangan lupa untuk bersikap tenang setiap ada peristiwa yang terjadi, karena setiap peristiwa yang terjadi punya makna tersendiri, punya makna terbaik bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan ke depan. Kehilangan mungkin memang sangat berat, tetapi ketika kehilangan itu terjadi, mungkin ada hal-hal baik yang akan digantikan ke depannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.